Ketemu lagi dengan gua Semi Not a Slim Boy. Masih gua akan berbagi tentang beberapa teknik. Audio udah pernah dibagi, lalu bagaimana modifikasi lensa juga pernah dibagi untuk mencapai anamorphic looks. Sekarang gua akan membagi tentang green screen. Seperti lu lihat, gua sekarang berdiri di depan tembok berwarna hijau. Sebenarnya ini tembok biasa, tetapi ada fungsinya. Fungsinya adalah lu bisa melakukan teknik yang dinamakan keying. Dulu disebut chroma key, tapi sekarang keying. Apa itu? Lu bisa mengganti background hijau ini dengan background apapun yang lu inginkan. Caranya adalah lu bikin aja di kamar lu atau di rumah lu tembok biasa dicat warna hijau, atau kalau misalnya lu pengen yang praktis, lu beli X banner atau ditempel saja di lemari seperti ini. Tetapi tentu kalau ditempel di lemari, lu tidak akan mendapatkan ruang yang begitu luas atau leluasa untuk melakukan tapping atau shooting dengan angle yang lebih wide seperti yang gue lakukan seperti ini. Jadi mungkin kalau headshot atau close up itu bisa dilakukan. Dan intinya adalah pencahayaan biasa saja, menggunakan lampu rumah juga bisa, tapi yang terang sehingga tembok itu tersinari dengan cukup rata seperti di belakang gua. Lalu di arah muka ya, jadi kan lu kan ingin subjeknya bagus, itu usahakan juga pencahayaannya punya pencahayaan sendiri di luar cahaya yang menyinari tembok dari lampu rumah atau kamar lu. Pakai LED seperti yang gua lakukan ya, ini ya, dan gue pakai satu lagi LED. Nah itu jadi itu akan menyinari muka lu. Oke, satu lagi, lu berdiri cukup jauh dari tembok sehingga tidak ada bayangan terhadap tembok. Karena kalau ada bayangan terhadap tembok, jadinya seperti yang gue buat ini video untuk Harry. Jadi backgroundnya seolah-olah ada bayangan si Harry di itu. Jadi terlalu kelihatan bahwa itu di studio gitu ya. Jadi usahakan jarak subjek itu jauh. Maaf ya, gue pakai celana pendek, jauh dari dari background hijau itu gitu ya, yang di belakang, sehingga tidak membentuk bayangan. Jadi setelah itu jangan gunakan baju yang warna hijau yang sama dengan background lu. Setelah itu kita bawa ke post production menggunakan Adobe Premiere atau Final Cut atau editing tools yang lain dengan efek. Kalau di Adobe Premiere itu ultra keying, kalau di Final Cut itu key saja ya, key ya. Lalu ya seperti ini di drag, lalu voila ya kan, lu lakukan beberapa modifikasi. Ini memang harus dilatih ya, jadi ada beberapa settingan, nanti lu akan terbiasa sendiri. Tapi intinya settingan dari studio lu harus sudah benar dulu ya. Jadi pencahayaan terhadap tembok rata, lalu pencahayaan terhadap subjek juga baik. Setelah itu voila. Lalu pemilihan background itu usahakan backgroundnya itu yang blur juga, karena kalau lu berdiri di sebuah tempat tentu kalau kamera lu fokus ke lu, kalau dia punya sensor yang cukup besar, maka di belakang lu akan blur. Jadi kalau lu menggunakan background yang tajam juga kurang bagus ya, menurut gua kurang sinematik ya, kurang manusiawi juga. Tapi kalau seperti ini, backgroundnya seolah-olah memang lu berada di sebuah studio dan background lu blur. Oke, selamat mencoba. Coba dapatkan looks yang sama seperti yang gua dapatkan hari ini, dan mari kita berbagi. Feel free to comment di bawah. Kalau lu ingin tahu teknik-teknik yang lain, komen juga, nanti akan gue bikinkan videonya. Mari kita berbagi, dan coba lu bikin teknik yang sama pakai karton juga bisa, tempel di tembok lu. Share linknya ke therealnotslimboy@gmail.com. Mungkin lu juga, kita bisa saling promote channel kita. Oke, bye-bye.